Komunikasi itu penting, tapi kadang ada kalanya kamu ngadepin orang yang sulit diajak berkomunikasi. Rasa-rasanya hewan beneran lebih gampang buat diajak ngomong. Karena capek ngomong sama manusia, sekarang gue mau cobain ya. Gimana sih kalau kita ngomong sama hewan? Karena di kantor cuma ada kucing, takut gak berimbang. Jadi tim Voidcast ke Taman Safari Indonesia Bogor. Soalnya lebih beragam yang bisa ditemuin di sini. Gue sekarang lagi sama Bu Ami. Nah, di sini kita lagi jalan-jalan kan ya. Hai. Kamu nggak pada mau nari balet di sini? Nari flamenco. Oh dijawab. Dadah. Jadi lebih gampang komunikasi sama hewan apa manusia, Bu? Manusia itu susah, kadang-kadang komunikasinya lebih mudah sama hewan. Kalau manusia kadang-kadang ya jadi berbalik ya. Suka kayak hewan. Ya kayak hewan itu ya kadang-kadang. Tapi kalau hewan tidak pernah jadi manusia. Tapi kalau hewan ya itu lebih enak sama hewan itu. Ya kalau disuruh masuk ya masuk. Masuk kandang. Suka ada yang bilang gini, Bu, katanya sebenarnya lebih baik hewan daripada manusia. Hewan tuh diajarin ya meskipun mereka dibilang yang nggak punya akal, tapi lebih baik gitu daripada manusia. Bener nggak? Ya hampir seperti itu sih memang. Pendapat dari ahlinya. You like to move it. Oh, siap bro. Oke, yuk. Dah. Thank you jogetnya. Asik loh. Halo Mbak, namanya siapa Mbak? Aku namanya Tasya. Mbak Tasya pernah ngalamin ini nggak, kejadian-kejadian yang tidak terduga nih selama lagi bawa pengunjung? Kebetulan enggak sih Kak. Nah kalau untuk itu kita belum pernah, karena kalau untuk si buggy car ini udah bener-bener safety banget Kak. Jadi dari awal kita trial, untuk di dekat satwa itu kita nggak boleh ngasih makan kayak rusa ataupun yang dekat-dekat yang liar itu nggak boleh dikasih makan. Karena nanti takutnya dia kebiasaan, palanya itu bisa masuk ke dalam mobil. Jadi biarpun sedekat apapun kita sama satwa, kalau naik buggy aman. Berarti satwanya udah tahu loh ya kalau ini yang lewat nih buggy nggak bakal bisa masuk dia. Betul Kak, dia jadi udah paham banget. Jadi ketika si buggy ini lewat di hadapan dia itu kita tidak ada jadinya. Tapi berarti itu dilatih dulu nggak sih? Jadi dilatihnya itu lebih ke kayak trial, tiap hari kita muter, tapi yang dilakukan itu tetap sama. Jadi dia hafal, oh mobil ini nggak akan kasih kita makan, jadi kita nggak usah ngedekat gitu. Berarti kurang lebih sebenarnya hewan liar itu sama juga kayak hewan-hewan di rumah berarti ya? Iya, betul. Kalau dilatih bisa ditertibkan. Hello my friend. Bunyi dong. Kung 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 kung. Enggak bunyi. Kung kung kung. Males. Sini aja deh. Mereka makanannya adalah sayuran, Siapa namanya? Atung. Bukan tadi Mbak Tasya juga cerita kalau di Bugis tuh nggak bakal mendekat hewannya karena kita kan nggak biasa ngasih makan. Berarti membuktikan dong kalau mereka tuh sebenarnya bisa punya ini juga, bisa di training juga. Bisa. Conditioning training itu kan basicnya adalah untuk memberikan reward dan punishment. Tapi punishment itu tidak bersifat seperti punishment kayak memukul, kayak menghajar, itu tidak seperti itu. Ada yang namanya positive reinforcement, ada yang namanya negative reinforcement. Kalau negatif itu berarti kita tidak memberikan sesuatu pada dia untuk menunjukkan bahwa dia itu nggak usah dikasih gitu memang pada saat itu. Jadi tadi nggak ada yang mendekat ya? Nggak ada. Berarti mereka Tahu dia, tahu jenisnya, mobilnya tahu, dia udah bisa dibedakan. hewan aja bisa belajar. Masa manusia susah? Karena kita naik bagian kebuka begini, tentu kita skip bagian yang ada singanya. Sama tiger parents aja pasti kita susah komunikasi, apalagi sama tiger beneran. Dari tadi kan gak semuanya sukses nih kita ajak ngobrol. Kalau yang ini 97% gennya mirip sama kita. Kira-kira bisa gak ya diajak ngobrol? Ini di episode podcastnya nih ahlinya Pak Yu ini nih, Pak Imam nih. Hai Tante, saudara-saudara kita ini. Tante apa Om tuh ya?
Tapi dia lagi neduh kehujanan. Bad mood dia, lihat hujan. Iya. Bete ya hujan. Merenung dia. Lihat, kasih lihat tuh sana. Tuh lagi merenung hujan. Makan apa ini enaknya ya siang ini? Nyem. Aduh, gatal dikit. Pakai shell deh, biar agak hangat dikit. Dan di atas lagi sibuk sama anaknya. Kan tadi lihat ada yang kecilnya lucu. Nah, tapi Bu, kan kalau anak manusia tuh ada proses nangis gitu ya. Kalau bayi satwa tuh juga gitu nggak sih, Bu? Kalau untuk jenis orangutan dia suka masih kelihatan nangis, suka bunyi juga. Suka Kalau ngerengek-rengek kucing juga ada rengek-rengeknya tuh, anjing juga ada. Ini orangutan juga iya, masih kecil ngerengek-rengek ke ibunya. Kalau ditinggal jauh dari ibunya dia nangis-nangis gitu juga sih. Kayak anak orang. Tapi ada nggak sih yang mungkin yang jelas banget gitu, tapi di luar yang primata atau ini juga yang orang-orang udah pada tahu mungkin anjing, kucing gitu. Kalau jenis semua, kalau yang kecil-kecil itu umumnya kalau tidak disusuin oleh ibunya pasti nangis, bunyi. Hampir semua, iya. Hai. Bapak jakar nggak Pak? Ih boleh. Sit. Good girl, good girl apa boy? Boy. Pak Bardin udah berapa lama nih ngurus Marco? Ini udah 3 tahun. Ini gimana caranya biar dekat banget sama Marco gini Pak? Tuh, nurut loh. Kasih sayang aja, pendekatan. Tapi dia pernah ini nggak Pak? Nyakar gitu atau apa? Nah, dia paling bercanda aja karena memang sudah dibiasain dengan orang-orang banyak gitu loh. Ngelihat yang rame-rame dia udah biasa. Bentar Pak, bercanda. Ini bentuk bercandanya gimana Pak ini? Paling hissing. Kalau terus dia paling nampol jakar bercanda gitu. Tapi biasanya kalau bercanda dia tidak ngeluarin kuku sih. Kalau marah atau mencari mangsa, menerka mangsa dia pasti keluarin kuku. Kalau lagi bercanda dia enggak. Tapi ini kalau ada pengunjung masuk nih Pak, ketemu dia gitu, suka gitu nggak, tiba-tiba moodnya nggak bagus gitu? Biasanya kita tahu kalau moodnya lagi bagus kita nggak masukin dulu pengunjung. Jadi kita masukin pada saat dia moodnya lagi enak, lagi nyantai gitu. Hai viewers, sekarang gue sama teman baru gue, namanya Makoto. Tadi kita udah ngobrol lumayan lama, dan dia ini orangnya cool banget. Dan dia tuh cerdas loh, semacam ilmuwan gitu, lihat aja dia penampakannya. Bro, tadi mau nungguin makan siang ya bro? Oh nanas. Hah? Oh iya, oke. Kalau anjing atau kucing kamu dibawa ke vet dekat rumah, satwa di sini juga ada rumah sakitnya loh, yang mastiin semuanya tetap sehat. Tapi ada juga bagian nursery yang ngurus bayi-bayi gemoy. Jadi nursery ini tempat di mana anak-anak satwa yang tidak dirawat oleh induknya. Jadi bukan semua anak satwa ya, tapi khusus untuk anak satwa yang tidak dirawat oleh induknya. Dan itu ada beberapa sebab, diantaranya induknya memiliki air susu yang kurang cukup. Kemudian kalau misalnya ada problem kesehatan dengan anak atau induknya, itu perlu kita lakukan treatment yang berkesinambungan dan itu harus kita hand raise. Mbak, kalau anak satwa ini kan berarti pengurusannya ada miripnya nggak sama anak manusia? Mirip Mbak, mirip. Jadi ada tahapan-tahapan di mana mereka ada pertumbuhan yang cukup, membutuhkan observasi cukup, membutuhkan kesabaran dan juga kesehatan, pengecekan kesehatan. Mbak, kalau dalam pengurusannya ini bisa menciptakan bondingnya nih sama satwanya nih seperti apa? Kalau untuk anak-anak satwa kan jadi ada jadwal untuk menyusui Mbak. Jadi kalau untuk awal ya, setiap 4 jam sekali kita harus memberikan susu. Kemudian setelah dia mulai makan, kita pun harus memberikan makanan sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak satwa itu.
Dalam arti kalau misalnya dia belum punya kayak seperti ini anak beruang, ini kan masih kecil ya, jadi dia perlu makanan yang lembut. Ya kalau kita merawatnya dengan cara dijus seperti itu. Kayak bayi berarti MPASI gitu ya, Bu? Iya. Jadi ada tahapan-tahapan. Aduh, kamu lincah sekali sih, Nak. Iya. Ih, akunya aja. Ih, adik kamu namanya siapa, Dek? Belum punya. Namanya siapa? Belum punya. Belum punya. Adik, kamu kok lucu sekali sih? Kamu suka maem ya? Kamu tadi habis minum apa? Kayaknya banyak orang kesini tuh cuma lihat, wah hewan ini, hewan itu. Tapi gue nemu yang beda. Biar beda spesies, gak usah pakai ngomong, tapi rukun-rukun aja tuh. Termasuk orang-orang dengan hewan di sini. Gak perlu ngegas, gak pakai sambat. Bisa tuh komunikasi dengan baik.